orang hakikat itu beda dengan pemahaman orang syariat dalam banyak hal. Terutama orang syariat itu biasanya dangkal sekali dalam memaknai hakikat. Misalnya ngeten ini contoh yang kalau contohnya yang mudah-mudah dulu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kita kalau maknani itu yang standar ya kullu syai'in disekabiane perkara iku halikun mesti rusak. Illa wajhahu kecuali zate Allah. Tentu persepsi umum atau di kitab-kitab syariat entah itu Syarah, Jalalain atau Sawi atau kitab apa saja, pokoknya kitab syariat. Mesti gambarannya itu kiamat, bumi dan langit hancur. Semuanya hancur dan tentu yang tidak hancur hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga makna-makna yang lain tentang al-jannah, tentang an-nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang macam-macam. Itu pemaknaan syariat, ya jannah itu nanti, nar juga nanti, hisab juga apa? Kenapa pemaknaan gini ini menjadi jauh dari Tuhan dan menjadi saya katakan tadi dangkal. Mergi ngeten logikane ngeten. Ya logikane ngeten. Teng kitab hikam ini pula itu ada istilah lau asyraka laka nurul yakin. Sebagian nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaika. Dan itu tak ulang-ulang kita mudi-mudi tak ulang. Andaikan cara iman sampean itu punya nurul basirah, punya mata hati. Jadi ku iman diwujudillah. Iman bahwa yang wujud itu Allah, yang wujud hakiki itu apa? Allah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika. Kamu akan melihat akhirat itu dekat sekali. Enggak usah kamu menuju akhirat. Kalau akhirat misalnya saya nanti nunggu mati itu kan kesuwen. Misalnya mataku itu sudah engkas, tapi kok ngenteni ning alam barzah, alam kuburan. Ngenteni akhiratnya, ngenteni barang-barang ruhin dan sebagainya kan napa kesu? Dan saya kalau ingin mendapat nikmat surga itu nanti juga kesuwen. Kalau saya takut neraka nanti juga nopo. Ilmu yang dipakai orang hakikat itu begini misalnya. Surga itu kan bukti ridho Allah. Nggih, surga itu bukti ridho Allah. Sehingga penuh kenyamanan. Karena penuh ridhanya Allah mesti penuh nopo? Kenyamanan. Neraka itu simbol atau bukti suhtullah. Tentu segalanya tidak nyaman karena ada Kalau masalah surga itu ridho Allah dan neraka itu suhtullah. Loh sekarang tuh masalahnya kan di Allahnya, bukan di surga dan neraka. Sekarang Allah wis wujud napa dereng? Ampun wujud. Dan Allah pun beraksi napa dereng sampun. Sekarang juga Allah juga punya ridhonya, juga punya suhtunya. Allah sekarang juga punya sifat seneng, juga punya sifat Kalau kamu iman betul punya nurul basiro ya sekarang juga Allah itu adepi. Kowe saiki golek ridhone dan menghindari tidak usah nunggu surga. Dan saat itu juga Anda sudah di surga. Sehingga perasaan wong hakikat ibadah kok ngenteni suben kesuwen. Wong Allah wujude saiki. Lho kita ini kan nyembah apa? Apa wujude saiki kok ditunda suben bodoh tak pinter. Jadi sampean yang di sini itu bodoh semua. Kalau cara ibadah demikian. Saiki tobat Muharram nih napa? Tobat. Paham ya? Itu ngeri. Kalau baleni malih. Kalau surga, bukan berarti terus gini, Gus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong kayak sampean itu sing ora ono terus. Sing ora ono iku pamahaman, dadi utekem sing ora ono iku ora kok masalah swarga dan apa. Lho coba, surga itu kan bukti ridho Allah, neraka suhtullah. Allah kan sekarang sudah wujud toh. Wujudnya Allah nunggu surga apa enggak? Enggak kan. Dan ridho Allah itu sekarang juga terjadi. Suhtullah juga sekarang juga. Mbok buru sekarang, mbok dicari sekarang. Ridho Allah mbok dicari sekarang. Yaitu seperti doa-doanya Syaikhul Qadir, ilahi ridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka apa? Matlubi. Ya karena ya ilahi. Ya sudah, berarti benar-benar dimulai sekarang. Sehingga kayak saya sendiri, nak umat ilmu hakikatku, kayak aku apa ibadah haji kayak kesuwen. Apa mulang sampean ya kesuwen. Mbok sesuk ape mergawe ya kesuwen. Mergo paling banter logikane ngeten. Misalnya saya dari rumah. Semula Mustafa Ruhin goblok-goblok nak menawa ibadah. Iku kesuwen. Kesuwene ngeten. Engko mulang ning Ruhin wis kasil mulang ya golek ridane Allah. Padahal mulai saya niat juga sono ridane Allah. Saya melangkahkan kaki ya wis sono Allah, sono ridane. Sehingga mulane Kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amalihi wis niat tok wis amal. Mergo kontrake sampai pangeran sing wujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap khotbah, setiap langkah wis kontrake Allah terus. Jadi ya misalnya rasido lah ora apa-apa, ape mulang Ruhin rasido ora apa-apa, ape ngekek dhuwit Ruhin rasido ora apa-apa.
Mulane cara Kanjeng Nabi wong niat apik ra sida tetep ganjaran mergo kontrake sebab pangeran Allah ya wis sujud. Sedekah ben sing sida paham. Iku wis ditulis sita. Paham. Ben sampean ngerti sirine hadis kenapa niat saja ditulis ganjaran karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, mengikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga dan saat itu juga wujud. Jadi kamane kados kula misalnya kepengin haji. Gusti berhubung haji perintah jenengan nggih kula kepengin. Tapi saya sekarang juga mulai ibadah. Nggih, mulai napa? Ibadah karena saya tahu golek haji ya ridane Allah. Sekarang juga ya ridane Allah. Dari ridane Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajar. Mungkin apa Ruhin nyabari melarat dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya kepen suga kepen sedekah. Kepen sedekah diridani pangeran kan begitu. Nah zaman ke melarat, ya ono carane diridani pangeran, sabar ngempet. Mau ono juga, jadi rasa kesusu paham kan. Jadi itu memang begitu, orang hakikat tuh enggak pernah kesusu. Itu jenenge wal asri demi waktu. Jadi semua waktu itu padat dengan amal. Mergo zaman kiri untuk ridane Allah lewat jalur sabar. Zaman sugih untuk ridane Allah lewat jalur sedekah ikhlas. Paham nggih? Zaman bingung diusir bojo ya misalnya ya lewat sabar. Zaman bojo mesra ya lewat rahmat. Pokoknya ono terus. Sehingga wal asri ini padat. Innal insana lafi khusr. Manusia selalu rugi illal ladzina amanu kecuali saat itu dia iman, saat itu dia sholihat. Jadi kalau orang hakikat maknanya ya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia sholihat. Demi waktu. Demi waktu ngenteni sampean kan terlambat paham nggih. Iku nak oleh maknane wong napa? Hakikat. Dan itu rumah saku lebih cerdas. Karena dari awal ilmu hakikat dianggap katanya di atas napa? Syariat. Jadi sampean malah enak. Jangan ngaji kok enak. Dadi mulai omah wis ibadah. Delek-delek kok bojo ben iso ngaji wis mulai ibadah. Enggak apa-apa. Menghindari kebatilan demi barang hak itu ya. Itu sudah bagian dari. Men ada sampean terima sampean. Sak kula mawon niku wis biasa. Jadi Gus kok amen lunga-lunga. Lah terus piye hukume iku piye? Ya. Lha kalau ada cerita. Kiai Arwani top-tope kiai. Kiai Quran top-tope ra Kiai Arwani. Ini bapak menangi Arwani melarat. Itu kalau beliau ngajar di rumah. Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. Itu kalau bunyainya itu agak kereng. Bawa urusan belanja bawa apa agak kereng. Cuma pindah di masjid aja. Jadi ya basaria sekali lebih aman. Di masjid lebih apa? Jadi kabeh kiai tahu sok enggak ngaji ning omah ben barokah. Tapi ketika suasana tidak kondusif. Pindah. Momennya ditambah mertua barang dunia. Bujur tahu wis problem. Momennya tambah mertua tambah IP. Mulane mubalek ku PD-PD, mergo pidatone ora ning area terlarang. Tambah do tambah PD, mergo ora konangan. Ning areane dhewe bar. Dia nak gadah bojo kudu sakinah mawaddah rahmah dari bojone men campen. Lah nek kenapa mubalek mlepuk, mergo jauh dari area. Sing ngono tok kuncine. Tapi kalau orang hakikat itu ya tidak ngeluh. Ketika bojo grundel kowe rido mek kodok kodare pangeran ya ibadah. Berhasil melalikan diri ya napa? Akhirnya berhasil ngaji ya napa? Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Lah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu sedekah Rasulullah ketika Nabi ngendikan, ya mulai niat itu dihitung. Lah wong saiki wong intelektual kabeh. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah dihitung ora roh pangeran, paham nggih? Paham nggih wong-wong ora roh pangeran. Dadi intelektual ya kudu tobat, paham. Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah di itu. Jadi nak goblok ku rasa di syariat. Nek wis goblok ditulis ning koran dadi buku. Wong goblok kok di syariat, di syariat. Wong dari awal Nabi ngendikan dimulai niat. Maksudnya niat itu niat amal soleh lillahi ta'ala-nya dari awal transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga nyaman. Nanti kula ngerasa ibadah lah. Di sini ini kelihatan Nabi sering ngendikan ini yang hadis sahih. Misalnya Nabi ngendikan seseorang itu selalu dalam keadaan sholat, maka nanti sholat tahbisuhu. Misalnya orang pujian ngenteni kiai ini teko. Nek kiai ini nek sepuh watak watuk apa ngimami kok ngombe pil sik bariku ndredeg-ndredeg ra teko-teko. Iku jare Kanjeng Nabi wong sing ngenteni imame teko, iku ya cek sholat terus senajan to urung sholat. Ngono Kanjeng Nabi tau dipraktekno jarak. Kanjeng Nabi itu kalau sholat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah sholat isya sekitar jam 1:30. Yapqa sulusul lailil akhir sekitar 1:30. Itu separuh sahabat sudah turu. Sing Umar menuduki kentong kelontangan. Mantan preman, mantan apa? Preman. Terus. Nah, malane akeh kiai sing gak berturu terus sholat ra wudu mergo hadis itu ceritane iku
Mereka ya namun, tapi fasallahu alam yatawat do. Jare wong fikih. Mergo iku lungguh. Lungguh nak